Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Belajarlah bicara sebelum bicara dan sebelum cara bicara kita dibicarakan oleh orang lain. Bicaralah kepada penciptanya sebelum bicara dengan ciptaannya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri dengan grogi memang satu saling berkaitan. Karena dia tidak percaya diri, yang menggiring dengannya dia menjadi grogi. Karena grogi dia tidak percaya diri dan berantakanlah apa yang terjadi begitu. Nah, paling tidak ada 3 formula hati yang mudah-mudahan bisa mendrive, mengguide hati kita sehingga pada posisi yang sehat begitu ya. Yang pertama, fokus kepada apa? Fokus kepada kelebihan. Selebih-lebihnya orang pasti ada kurangnya, dan sekurang-kurangnya orang pasti ada lebihnya. Fokus kepada kekurangan semakin merasa kurang, dan fokus kepada kelebihan insya Allah jadi jalan kesyukuran. Dan orang yang beriman mestinya adalah orang yang sangat percaya diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, jangan bersedih jika kalian orang yang beriman. Mestinya iman ini adalah sebuah alasan kita memiliki kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri kita dikaitkan dengan sesuatu yang nempel, misalkan karena belum punya Lamborghini, karena belum punya CR-V, karena belum punya Mini Cooper, karena belum punya Lexus dan sebagainya. Nah, jika hal itu belum kita miliki, berarti kan gak punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena percaya dirinya ditempelkan kepada sesuatu yang dimiliki kepada benda. Nah, kepercayaan diri bagi kita itu sederhana. Kenapa? Karena kita sudah punya iman dan sudah diproklamasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jika kita berhadapan dengan orang kaya lalu minder, gak pede karena kekayaannya, maka sepertiga imannya dipertanyakan itu. Kenapa? Karena dia mengukur seseorang berdasarkan hartanya, sementara di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Fokus kepada kelebihan. Okelah dia lebih di bidang itu, tapi dia boleh jadi di bidang yang lain tidak sebagaimana yang kita ketahui. Profesor itu spesifik. Ada orang yang hebat di bidang pesawat terbang, misalkan B.J. Habibie. Tapi kalau B.J. Habibie disuruh bikin comro, dia juga belum tentu bisa. Kenapa? Karena setiap orang pengetahuannya terbatas kepada apa yang diketahui. Dan Allah sudah menyatakan dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau kita tuh kadang-kadang gak adil ya. Kepada orang lain kita lihat lebihnya, sementara kepada diri kita lihat kurangnya. Harusnya adil begitu ya. Melihat orang lain ada lebihnya dan juga ada kurangnya. Untuk lebihnya kita berupaya mencontoh, mengambil pelajaran, dan untuk kekurangannya mudah-mudahan jadi pelajaran dan bisa diperbaiki. Sehingga kita adil melihat orang lain berkaitan dengan keadaan diri kita sendiri. Yang pertama, fokus kepada kelebihan. Yang kedua, terima diri, jangan dibandingkan. Penderitaan itu kenapa? Karena selalu melihat lebih orang lain, selalu dibanding-bandingkan, sementara tiap orang
punya garis takdir masing-masing. Punya garis takdir masing-masing. Begitu. Semakin kita membanding-bandingkan diri, semakin kita minder. Ya udah, terima apa adanya. Berdamai dengan keadaan diri kita sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa kita ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima diri dan jangan pernah membandingkan dengan orang lain, karena setiap orang punya garis takdirnya dan setiap orang punya kecepatan pertumbuhan di beberapa bidang begitu. Jangan khawatirkan lambatnya perubahan, tapi khawatirkanlah jika kita tidak berubah sama sekali. Terima diri dan jangan dibandingkan, karena setiap orang punya garis takdir masing-masing. Kalau kita iri kepada orang lain karena takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala atas diri orang lain. Begitu. Jadi terima saja dan jangan pernah dibandingkan, karena tiap orang ada garis takdirnya masing-masing. Yang pertama, fokus kepada kelebihan. Yang kedua, terima diri, jangan dibandingkan. Yang ketiga, jadilah pribadi yang merdeka. Banyak alasan orang grogi, 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi yang satu ini merupakan kunci bagi seseorang kenapa orang itu grogi, yaitu dirinya tidak merdeka. Kenapa tidak merdeka? Karena ingin penilaian orang lain. Ntar kalau saya tampil gak menarik, ntar kalau saya tampil garing, ntar kalau saya tampil terus jamaahnya bete gimana? Itu kan gak ikhlas. Jadi mudah-mudahan kita memiliki hati pribadi yang merdeka dengan mengupayakan yang terbaik, tapi tetap hasil ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya menyerahkan yang dilakukan hanya dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berikutnya kita bicara mengenai nervous, mengenai grogi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.